Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwati billah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sengaja Allah berikan kepada kita untuk menempa, mendidik, dan menggodok diri kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Karena takwa adalah merupakan bekal yang sangat baik di dalam menjalani kehidupan di alam yang fana ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Ikhwati billah rahimakumullah. Dengan berbekal takwa kepada Allah, paling tidak, yang pertama, kehidupan kita akan terkendali. Memang, bekal materi dapat memenuhi hak-hak badan kita. Namun, bekal takwa bisa mencakup keduanya. Tidak sekedar memenuhi hak-hak badan, tetapi juga mengarahkan agar kita tidak memenuhi hak-hak badan ini secara berlebihan, sehingga malah membahayakan fisik kita. Dan berbekal takwa akan mengarahkan agar kita tidak memenuhi kebutuhan badan ini dari barang-barang yang haram, yang akan mencelakakan terhadap diri kita sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yadkhulul jannah lahmun wala damun nabata min suhtin." Sesungguhnya tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram. Kullul lahmin wa damin nabata min suhtin fannaru aula bihima. Setiap daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka adalah tempat yang paling layak bagi keduanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, dengan berbekal takwa akan mengantarkan kita menuju kehormatan tertinggi. Ikhwati billah rahimakumullah. Bekal materi dapat menjaga wibawa dan kehormatan kita, karena kita selamat dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Namun dengan berbekal takwa dapat mengantarkan kita pada kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Yang nomor 3, dengan berbekal takwa akan menumbuh kembangkan sifat-sifat kebaikan kita. Ikhwati billah rahimakumullah. Bekal materi memang dapat menjadi sarana untuk menumbuh kembangkan sifat-sifat kebaikan pada diri kita. Seperti sifat solidaritas, kedermawanan, dan kepedulian kepada orang lain, terutama kepada yang berkekurangan. Namun semua itu tanpa bekal takwa, sifat-sifat kebaikan itu tidak akan pernah tumbuh dengan sempurna pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la,
tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang Maha Tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasannya. Ikhwati billah rahimahullah. Jadi ketakwaan akan mendorong seseorang untuk bersikap dermawan, senantiasa membersihkan hati dan jiwanya dari sifat-sifat keburukan, serta menggantikannya dengan sifat-sifat kebaikan. Dan semua itu dilakukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Yang keempat, berbekal takwa akan memberi manfaat di akhirat yang lebih besar. Ikhwatillah rahmatullah. Kadang bekal materi dapat memberikan manfaat di akhirat kepada kita. Namun bekal takwa akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan akan melipat gandakan pahala bagi mereka. At-Talaq ayat 5. Nomor 5, dengan berbekal takwa akan mengekalkan ikatan persahabatan di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bekal materi dapat memperbanyak teman dan menjadikan mereka sebagai saudara sampai rentang waktu tertentu. Namun bekal takwa jauh lebih hebat. Ia dapat menjadikan musuh sebagai teman setia. Bahkan akan menjadikan persahabatan sebagai ikatan yang abadi, yaitu ikatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Surat Fussilat ayat 34. Dan di ayat lain Allah berfirman, "Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf ayat 67. Itulah 5 keuntungan berbekal ketakwaan. Ikhwatillah rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa mendidik kita, bisa menempa kita, bisa menggodok kita agar menjadi orang-orang yang meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan berbekal takwa itu dan bisa meraih kesuksesan yang hakiki, yaitu sukses di dunia dan sukses di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.